tadinya profesional ya, akhirnya menjadi employee di situ yang akhirnya punya salary, right? Pressure-nya adalah begitu gue ketemu klien-klien, gue disangka bosnya. Gue disangka yang punya kantor. Pindah ke tempat lain, kantor ekspedisi. Anak gue sekolah, akhirnya daripada nganterin dia bolak-balik doang, mobil masih ada space. Dari satu anak, Bang Pak, ada total 9 anak akhirnya ikut di mobil gue. Mau masuk 6 bulan, belum dapat kerjaan baru, cicilan masih ada 12 tahun lagi. Kita baru kebayar 8 tahun. Gila, gede banget. Kita masih, gue deg-degan loh kalau harus 12 tahun aja gue masih belum dapat insight. Emang sebenarnya utangnya kita sekarang udah tinggal berapa sih? Mas, segini Bu. Sama cuy. Jadi 8 tahun kerja keras bagi kuda, lo nggak ngasilin apa-apa, cuma bayarin bunga orang doang. Kita lunasin aja deh. Ambil semua tabungan deh. Nggak, gue habisin semuanya buat rumah. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Andara Early. Gile. Deja vu. Enggak. Ini dua kalau misalnya, tunggu kita berapa puluh tahun yang lalu? Tunggu. 20 tahun yang lalu. Kan Elemen udah 25 tahun, berarti 20 tahun yang lalu lah terakhir. Gila. Dulu kalau main di TV, kalau di panggung itu kan dia kan model. Jadi kalau kita dulu Elemen tuh awal-awal seringnya manggungin di acara-acara model kan. Dia jadi modelnya. Kita ketemu mulu. Sampai bosan deh. Tiba-tiba yang mempertemukan tuh Instagram. Iya, ketemu lagi. Aduh, Ferdi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya baik. Ampun, masih cantik. Masya Allah. Tambah cantik sih sebenarnya. Kamu biasanya kalau pakai ini kelihatan tambah cantik ya. Setuju ya? Masya Allah. Gimana? Ini apa namanya? Gue kan ngelihat nih bahwa jadi podcast gue tuh semua teman-teman gue yang lama-lama. Iya, ya, gue ngeliat podcast lo aja gue gini, ini temen gue nih. Jadi ketawa-tawa sendiri, berasa kayak kita ada di situ gitu kan. Iya. Nah jadi lu salah satu waktu kemarin gara-garanya tuh tahun lalu tuh gue bawain iseng-iseng lagi main-main, bawain lagunya Singiku. Oh, Singiku ya. Kebebasan. Masih gue nyanyi. Kan gue lihat dulu dong video klipnya. Shirley gue bilang, ya Allah masih kecil amat. Gitu. Ya iyalah, itu masih 12 tahun. 12 tahun lah situ ya. Gue bilang, Shirley. Oh iya, jadi makanya lu masuk ke kepala gue nih, oh ya Shirley nih gitu. Cuman kemarinnya sempet lama tuh ada, gue penuh banget. Jadi baru sekarang akhirnya bisa ketemu waktunya pas gitu. Jadi, ceritain dong Li. Ini kan dulu lu adalah orang, waktu zaman kita ya, lu adalah orang yang ngebosenin. Ketemu lu mulu. Tapi gue paling bosen sebenarnya sama Didi. Kalau sama Elemen yang lain sebenarnya nggak apa-apa. Didi Riyadi mah ngaca juga bosen dia mah. Gue lagi sih. Masalahnya, gue kan kenal dia dari zaman HNR. Oh iya, ya. Lu model HNR dulu ya. Gue sama dia kan. Masih Didi juga? Ya Allah. Iya banget. Oh iya. Iya banget. Seumuran sama lu ya? Enggak, gue lebih tua sedikit dari dia. Ya tapi dia zaman itu model-modelnya seumuran? Seumuran. Okay. Jadi berangkat dari dia belum jadi Elemen, dari baru dia belajar main drama aja gue tahu masih bego dong? Bego banget ya? Bukan masih. Bego banget. Main drama gak bisa berarti? Masih enggak, dia baru mau belajar main drum itu ya gue tahu banget prosesnya gitu. Berarti lu kenal dong sama almarhum Roni? Kenal. Jadi gue tahu Elemen itu malah dari sebelum gua masuk ya. Lo masuk, jadi masih ada almarhum. Kenal juga ya. Oki kenal, pokoknya semuanya deh. Nah itu kan aneka semuanya. Kalau lu apa dulu? Gue gadis. Oke, kita ceritain sekarang dari gadis. Lu tuh masuk, itu tuh pertama kali itu lu berkarir tuh gadis. Gadis. Jadi gue di gadis masuk, dulu kan zamannya pemilihan majalah ya, Fer ya. Pokoknya kita tahun 90-an itu
nggak ada orang lo mau ngerasa lo cakep, mau ngerasa lo ya biasa aja, pasti pengennya ikut gitu. Pengen ikut gitu. Dan itu bebas ya? Dan itu bebas. Bisa lo tanya bini lo aja pasti dia pernah ikutan juga. Karena cewek-cewek zaman itu pengen ya? nggak ada yang nggak pengen gitu. Jadi pede aja gitu. Nah lu daftar tuh bukan ada koneksi, daftar sendiri? Daftar sendiri. Dulu nggak ada Pak. Zaman-zaman dulu koneksi tuh kayaknya untuk yang kayak gitu-gitu nggak ada. Kalau sekarang kan yang kayak masuk TV ya udah asal ada modal ya, gitu kan bisa. Kalau dulu nggak ada. Nah terus itu lu daftar nih, lu yang daftar sendiri berarti? Gue yang daftar. Sebenarnya gue daftar itu pertama kali tahun 94. Oke. Nggak lolos. Nggak lolos. Even masuk unggulan pun nggak masuk gitu. Tapi kan ya udah nothing tulus. Kalau gue lebih kayak ngerasa teman-teman gue pada ikutan, masa gue nggak ikutan sih gitu. Ya udah kita ikutan semua ya daftar ya. Effort loh zaman dulu kita beli majalah. Terus fotonya juga kan harus foto studio. Bukan pakai handphone kan? Nggak ada, belum ada handphone. Jadi ke studio dong. Studio foto. Zaman-zaman dulu kan adanya ada kayak Mabua, Jonas, Malibu, Jonas. Lo yang paling ngetop kalau di Jakarta tuh Roni. Pulau Raya. Iya. Oke. Nah, gue di situ dulu. Itu kan bayar ya? Bayar juga dong. Bayar tuh. Ya kalau foto abal-abal mah foto box aja ya. Gini dong. Yang dempet-dempetan gitu kan. Nah, gue akhirnya 94 nggak masuk, iseng lah nyoba 95 gitu. Oh 95. 95. Dilalah ternyata masuk. Masuk itu langsung juara apa? Enggak, kan ada step-stepnya dulu kan. Step-stepnya itu dari unggulan, kemudian masuk semifinalis, kemudian baru masuk finalis gitu. Lu masuk final? Masuk final. Wah. Masuk final. Tapi lama tuh ya, berarti dari unggulan sampai final tuh lama. Lama Pak, itu kan deg-degan. Sebenarnya masalahnya kan itu kan orang zaman dulu kan hiburannya adalah kalau nggak radio majalah. Iya. TV deh. TV jarang. Iya, karena TV itu hanya orang-orang yang punya. Karena pakai decoder kan Pak. Kalau enggak kan cuma nontonnya TVRI doang. Aku cinta semua cinta gitu aja kan. Nah terus hiburannya kalau nggak majalah ya radio doang. Radio kan zaman-zaman request lagu. Kalau nggak kita bikin mixing tape ya buat gebetan. Nah itu lagi ngerekam tiba-tiba penyiarnya ngomong aduh. Jadi kita malas beli ya. Kita dari radio kita ngerekam dari radio. Makanya kita tuh tahunya lagu tuh setengah. Karena setengahnya lagi udah di post. Udah ada yang ngomong. Bingung si abang bingung apaan sih kok gak relate gue. Ya. Jadi pakai kaset. Jadi kita dengerin radio lagu bagus. Inilah dia dengarkan lagu ini. Tuk langsung cepet-cepet dengerin. Tiba-tiba belum sampai habis udah mau yang ini bagian terakhirnya tuh. Udah langsung penyiarnya udah ngomong ya. Jadi kita dengernya setengah. Ngalamin kan. Mixtape namanya. Mixtape. Jadi dulu kita belinya kaset kosong doang untuk ngerekam. Itu paling laku itu. Lo mau yang 60 menit. Kalau nggak cari yang double deck ya? Iya bisa. Double deck pinjam punya teman. Sebelah jadinya. Nah akhirnya lu kan menang. Gue menang. Menang tuh dapat juara nggak? Dapat juara. Juara berapa lo? Juara 2 sama favorit. Anjir langsung juara. Dapat duit. Dapat hadiah. Terus ya pada zaman itu oke lah gitu. Karena maksudnya, kan tergantung pada saat itu lu cuma dapat duit dan hadiah doang atau ada misalnya cover atau misalnya produk langsung jadi sponsor kayak gitu-gitu nggak sih kalau model? Tergantung juga tiap tahunnya. Tapi kalau pas gue itu kebenaran mereka yang sponsorin memang mencari ikonnya gitu. Maksudnya mungkin jadi kalau sekarang istilahnya brand ambassadornya lah. BA dulu nggak ada kan ke BA ya? Nggak ada dulu ya cuma modelnya aja gitu kan. Sebagai model iklannya lah gitu. Nah waktu pas zaman gue sponsornya adalah kosmetik Belia, yang Marta Tilaar gitu, sama HNR gitu. HNR yang tahu-tahu tuh ya. Pada nggak ada yang tahu pasti HNR kan. Kalau tahu sekarang kan taunya H&M ya. HNM, kalau dulu HNR. Honey and Robert. Iya benar ya. Iya benar. Dulu zaman-zaman itu HNR, terus ada lagi Hammer. Oh ini Country Fiesta. Benar, iya. Jadi seru lah kalau zaman-zaman itu. Jadi gue menang, taunya jadi modelin juga, model iklannya. Itu udah otomatis atau lu belajar apa enggak? Otomatis. Otomatis. Tapi ya
pilihannya ya hak prerogatifnya Iya, si iya, sponsornya itu dia maunya siapa gitu. Tapi juara 1, 2, 3 biasanya udah langsung tuh Enggak banyak. juga, gue doang Pak yang diambil waktu itu. Serius? Malah yang kan gue juara 2. Waktu untuk Juara dia, satunya siapa? namanya Regina Pinkan, orang Bogor juga. Regina Pinkan ya. Ada anak Oke, Bogor, oke. pasti ya kalau Bogor sebenarnya kan kota Regina kecil Pinkan. ya gitu. Oh, lu malah jadi ya. Yang juara 3 namanya Melanie. Oke. Gitu, Oh iya, emang lu doang yang gue tahu. Jadi yang juara, untuk yang juara untuk yang iklan itu cuma gue doang. Tapi untuk HNR gue barengan sama Dewi Rezer. Oh, Bogor tuh. Bogor tuh di Wereser tuh. Sempet sama si Marcel kan? Iya, Iya, oke. Marcelino, ya. Gitu. Oh, oke. Nah, bedanya apa foto model? Lu kan cover girl berarti kan? Gadis sampul. Kalau gadis bilangnya Oh gadis iya, sampul. tapi sebenarnya cover girl kan maksudnya. Yang di majalah, di cover majalah kan. Beda tuh sama Pragawati tuh beda ya? Sebenarnya ya mirip-mirip. Kalau foto model itu kan kita hanya difoto ya. Kita difoto. Kalau Pragawati kan mereka memperagakan pakaian di catwalk. Oh, tapi kalau gue manggung lu suka memperagakan pakaian. Oh, karena lu HNR ya. HNR gitu. Nah kalau Aneka itu kan konsepnya dia fashion dance. Oh iya. Oh, 3 jari. Fashion dance. Jadi nggak mungkin dong fan meeting atau ke kota-kota pemotretan kan aneh ya. Zaman waktu lu pernah sepanggung mereka, Didi gitu dancing. Ya iya dong. Didi dancer. Nggak usah deh, Didi Arya aja dancing. Sekarang rock and roll, metal, dancer. Arya dancing. Siapa lagi sekarang tuh? mau dance, nggak mau. Dulu Nggak itu sekarang masalah perut aja jadi susah. jadi dancing ya. Dancing Lucky, dong. Rocky. Ruki, gesit. Oh iya. Iya, gue Berarti ketemu. mereka tuh jago-jago dancingnya. Jago. Anjir, Gitu. gue bikin Oki video klip tanya. gimana kalau main bikin video klip dancing mereka aja jangan gue ya. Mereka. Fashion semua. Lucky, almarhum Roni, Didi, Arya kan. Itu kan Aduh. berempat doang Iya, kan yang berempat. ini. Gitu. Jadi yang belakang tuh ya model Fajar, Ibang kayak kaku ya orang nggak bisa Buat dancing. ini Coba aja. Didi, Lucky, Lo gak kebayang kan? Gak kebayang, untung pas gue udah enggak ya. Jangan. Agak rusak juga sih sebenarnya. Kalau nggak enak juga ngeliat gondrong-gondrong di depan tiba-tiba tato dancing. Aduh. Jangan ya. Jangan. Bisa turun pasal. Turun Pak. Nah, terus pada saat itu menurut lu menjadi model itu menyenangkan atau kan ada yang seneng banget seru gitu atau memang penghasilannya juga bagus? Untuk saat itu menyenangkan, seru, dan penghasilannya bagus. Ya lumayan ya. Untuk saat itu ya kita nggak bisa sama ratain dengan kondisi sekarang. Oh enggak beda, nilai uang juga kan beda kan? Pasti beda. Tapi pada saat itu bagus ya? Bagus. Cukup oke lah, maksudnya cukup oke gitu. Karena kita itu berangkat pertama pasti dari foto model dulu. Dari foto model kita bisa merambah ke lini yang lain. Misalnya jadi abis itu jadi Pragawati kalau misalnya lo tinggi, kalau gue kan agak kurang ya gitu. Jadi nggak terlalu. Bukan nggak tinggi, cuma bukan pendek sih, nggak tinggi. Nggak tinggi. Jadi kayaknya begitu ada pilihan. Tapi kalau Pragawati itu harus tinggi. Rata-rata tuh pasti kayak 165 ke atas lah gitu. Oh, oke. Nah terus dari situ merambah lagi. Untungnya pada zaman itu kan banyak di entertainment tuh banyak channel-channel ya. Tiba-tiba kita jadi selain itu jadi model iklan, model video klip, ya kan? Iya. Itu oke loh. Jadi jenjang karirnya ada banyak lah pilihannya, lo nggak yang. Tapi nggak semua ya? Nggak semua. Akhirnya ya beruntungnya mungkin gue itu adalah yang semua. besarnya di Jakarta gitu ya. Jadi koneksinya juga lebih dapat lah gitu. Lebih mingle ya. Lebih bisa menguntungkan lah gitu. Mungkin kalau misalnya gue tinggalnya mungkin di Surabaya atau Semarang agak susah gitu. Sedangkan di Jakarta akhirnya lebih banyak ketemu orang. Jadi dari situ kenal. Meeting lebih gampang datang. Gitu. Jadi mulailah kenal sutradara kayak misalnya Mas Rizal Mantovani lah, siapa yang kayak Mas Glenn Kainama itu yang bikin video klipnya Singiku. Nah itu, jadi waktu itu setelah dari model lu kan udah nih semua di majalah banyak kayak lu mulu ya kan.
Mana dulu setelah itu menjadi presenter kah? Apa langsung jadi model video klip? Pertama sebelum itu yang mana dulu? Dari model itu sebenarnya video klip dulu. Video klip dulu. Pertama kali apa? Video klip pertama kali gue lupa deh. Si Singiku tuh? Enggak. Singiku tuh malah kayaknya kedua atau ketiga gitu. Oh gitu. Oh langsung ke situ dulu. Di Singiku sih lu pecah ya? Singiku pecah gitu. Iya kan, karena lu udah dandannya aneh. Iya, itu kan gue sebenarnya gue ngomel-ngomel sama Mas Glenn. Enggak. Karena gue bilang gini, Mas, aduh, iya sih aku jadi video klip waktu itu kan PH-nya namanya Pak Richard apa? BDI. BDI. Oh BDI yang bikin? Itu mereka BDI gitu. Itu pas kan bilang, iya dong Ngerli nggak apa-apa deh gini kan kamu pakai behel gitu. Dulu kan gue identiknya gue pakai behel ini dibikin kayak begini. Terus gue bilang, kok kayak logonya Wendy's ya gitu. Iya kan, lo tau kan gitu. Terus gue kayak sebel banget pada saat itu. Terus gue bilang, Mas aku tuh maunya kayak Cut Mini di video ke belakang. Ada yang dosa. Yang maksudnya orang ngeliatnya, wah bidadari gitu-gitu kan kece ya gitu. Iya 93 itu dulu zaman dulu kan gue ngeliatnya, wah ini cantik banget gitu. Gue pengen gitu. Pas gue ditawarin satu-satunya kan jadi model video klip sendiri, biasanya kadang-kadang gue suka ada banyak, ada sama siapa gue sendiri, gue pikir wah gitu, mau dong gue, boleh mau, benar ya oke mau. Tapi pas gue tahu konsepnya apa tuh pas baru hari H-nya. Warna-warni gitu kan. Warna-warni, gue disuruh didandanin aneh-aneh begitu. Terus gue gini, wah gue kagak ada cakep-cakep acan ini. Nurunin ini banget wah. Apalagi masih SMA. Tapi malah naik kan di situ. Malah naik, orang jadi tahu. Tapi kok gini ya, nih, lu kan foto model itu kan untuk pose oke lah. Benar nggak, untuk pose bisa lah, lu pastilah. Tapi kan nggak semuanya bisa acting. Iya. Lu kan di situ kan, aduh yang centil-centil gitu, kok bisa sih lu? Ya. Emang lu centil dari kecil kali ya? Maksudnya? Kayaknya mungkin ngebawain karakter aja waktu itu, kayak udah berusaha membawain karakter. Gak malu gitu di depan orang banyak maksudnya cuek aja? Malu, kalau malu apa enggaknya mungkin udah kasar gara-gara foto ya kali ya. Jadi karena udah biasa kan kita bisa foto di mana aja kadang-kadang. Jadi nggak yang diliatin orang udah bodo amat gitu. Tapi kalau untuk karakter itu pun waktu itu juga kayak masih kesel-kesel gitu, disuruh ayo suruh senyum yang aneh-aneh aja, gue sebel ya kayak nggak mau dong Mas gini-gini. Oh awal-awal gitu. Awal-awal masih gitu, pas syutingnya tuh masih yang gue yang bete ya, namanya juga masih anak kecil ya. Gue masih belasan. Waktu itu masih 16 tahun kalau nggak salah, masih SMA gitu. Cuma gue masih yang kayak mudi-mudi gitu, karena gue rasanya ya gue kenal sama mereka, jadi gue kayak nggak maunya cantik gini-gini. Enggak ini sedikit doang karena coba-coba. Padahal gue di tag gitu. Di antar itu apa nyokap? Waktu itu sama bokap. Sama bokap gitu. Nah, setelah lu nih di situ, apa aja yang pernah setelah dari model itu, lu kan banyak nih, kalian lihat browsing Andara Early, itu banyak sih sebenarnya. Nah, lu tuh kemana aja sih? Jadi model pasti, jadi video klip, model brand udah pasti. Terus apa lagi lu main? Jadi dari situ gue berangkat dari Gadis Sampul, model-modelan lah ya. Terus jadi merambah iklan, terus video klip. Terus gue tahun 98 itu lulus SMA, gue pindah ke Bandung. Oh, lu sekolah ke Bandung. Gue sekolah di Bandung. Waktu itu ngambil seni. Kuliah? Di mana lu seni? ITENAS. Oh ITENAS. Oh yang ngetop FSRD. itu. Bukan itu gue. Bukan gue dong. Jangan dia bingung deh. Kalau nggak ada yang tahu sekarang, nggak ada yang tahu. Udah jadi bupati soalnya. Di mention. Jadi dari situ gue ke Bandung. Nah sebagai anak Jakarta yang migrasi ke Bandung, agak kaget dong. Shock culture dah gue. Karena gila di Bandung gak ada apa-apaan men gitu kan. Kita biasa apa ya, rutinitas lah. Terus dulu transportasi juga cuma kalau nggak travel 4848 aja Holden sama kereta. Gitu. Dan akhirnya gue sering banget setiap seminggu bisa 2 atau 3 kali gue bolak-balik PP Jakarta Bandung. Pengen pulang, homesick enggak, foto. Oke. Gitu. Panggilan foto pasti gue akhirnya wah ini nggak bisa nih kalau misalnya gue ngandelin kerjaan yang ada di Jakarta doang gitu kan. Gue cari-carilah temen gue ngajakin situ. Lo mau ngajak siaran radio gitu. Oh sempet jadi penyiar juga. Siaran radio. Gila dihabak semua malu ya. Siaran radio apa gini, harus cobain aja.
gue nggak kenal siapapun gitu, nah, cuma temen gue doang, temen gue bilang udah cuek aja gini-gini, itu aja formulir suruh ngisi dulu kan pas apa namanya mau interview loh, itu jadi itu lagi yang kayak pendaftaran seluruh Bandung, siapa yang mau ngelamar jadi penyiar, gue ikut ngedaftar, terus temen gue gini, ini ada pertanyaan nih, siapa nama penyiar favorit tuh? Gue nggak tahu siapa. Oh di situ jadi. Udah lo tulis aja gini. Sini. Hah, tulisannya gimana? Ya tulis, gue tulis. Oh, terus gue. Radio apa sih? Radio OS. Oh OS ngetop dong. Okay. Orang gue nggak tahu, gue nggak pernah dengerin radio juga sebenarnya kan. Gue belum lama di Bandung gitu. Gue ke Bandung, interview juga gue masih kayak deg-degan gitu. Gue berasa kayak lagi di penilaian. Lu udah cuek sama penilaian garisan. Ini kan yang ditanya soal musik, Pak. Gitu kan. Iya kan, radio seneng dengerin musik apa? Dapat gue, ya Allah, musik galau gitu. Zaman-zaman mixtape gitu kan masih lagu-lagu galau dong kan. Berarti di situ lu mulai tahu musik. Jadi radio lah yang bikin gue belajar tahu musik sama belajar menjadi presenter. Jadi basic gue berani untuk presenter itu gara-gara radio. Gue belajar cara ngomong, Iyalah, tapi abis itu gue mix dengan bagaimana gue berakting di depan kamera gitu kan. Kalau gue foto model kan gue cuma tahu kamera doang, tapi gue nggak tahu ngomong. Iya. Tapi ini di sini belajar. Kalau radio, orang radio biasanya tahu ngomong, tapi mereka nggak don't know how to act ya. Iya, gitu. untuk di depan kamera dia nggak tahu. Gitu. Oke. Lu jadi gue mix di situ. Gue terima. Oh iya dong dengan, model nih. Iya dong gitu. Dapat gue gak koneksi. Nah itu bukan orang dalam tapi sengaja sama-sama win-win ya. Iya, pokoknya lu punya privilege lah. Punya privilege. Nah lu datang di sana, udah. Jadi punya temen orang-orang radio, biasanya orang-orang gaul kan lu radio dong. Jadi berteman lah sama Bandung ya kan. Jadi punya temen banyak. Ya temen Bandung. Gede Pak? Kenal, enggak, radio mah kecil. Sampai sekarang juga masih kecil. Radio tuh kecil? Kecilnya paling kayak 5.000 doang sejam. Oh ada per jamnya gitu ya? Tapi buat seru-seruan buat lo ya? Seru-seruan. Dan tapi berteman. Lo tanya sama semua orang yang penyiar radio. Sejam. Zaman dulu tapi ya. Zaman dulu tuh sama sekian 50.000 lah gitu. Ya mungkin ya. Ya nilainya. Tapi kalau lo tanya sama semua orang yang dia basicnya aja penyiar radio, nggak ada yang nggak kangen siaran. Oh gitu. Lu juga nih kangen nih? Kangen siaran. Nggak ada yang nggak suka gitu. Gitu. Jadi siaran itu bikin gue jadi ya selain belajar bagaimana cara ngomong gitu ya. Dari situ koneksi gue juga mulai banyak tuh. Iyalah. Kan gue interview musisi-musisi yang datang. Gue ingat banget pertama kali gue belum lama gue jadi penyiar radio, yang gue interview waktu itu ada Sheila Seven. Oh Sheila, oke. Gue pikir Sheila Majid kan, gitu kan Sheila. Gue seneng nih. Gitu, wah gue suka Cinta nih. Jangan Kau Pergi. Gitu kan, waduh antaranya Jakarta gitu kan. Dan. Kok cowok gitu, laki-laki gue pikir perempuan gitu. Ternyata ini Sheila on Seven bukan Sheila on B2 gitu kan. Gitu. Udah itu masih datang juga mendok banget kan gitu. Mereka kalau ngobrol semedok, tapi kalau di panggung nggak hilang, gue bisa bingung loh itu orang-orang itu. Ya dulu sih pas interview masih bener banget, karena itu masih 98 ya. Oh iya. Dia kan pas keluar itu, keluar itu lagu itu pas lagi mau meledak-meledaknya dan sama kita itu. Yang gue puter di radionya pun masih kayak tulisan demo Sony Music gitu. Jadi masih pakai kaset Pak. Jadi kita nge-mixingnya tuh. Bukan yang pakai di komputer ya? Komputer itu biasanya iklan doang. Jadi lu style di sini dipakai dipasin. Oke. Bener. Pakai bolpen, gitu kan? Dipasin dulu karena si kasetnya. Terus habis itu ada yang CD juga. Kalau yang dari luar negeri biasanya CD. Terus sama yang udah di komputer itu mungkin karena slot memorinya juga belum banyak. Jadi biasanya iklan gitu. Jadi gue harus 3 gitu tak. Terus sama satu lagi adlibs. Adlibs pakai map. Nih yang ini bacain. Berapa lama lu siaran di situ? Gue dari tahun 98 terakhir di OS Jakarta sempat juga, tapi gue nggak sempat ke Jakarta juga. Ke Jakarta juga. Oh iya gitu. iya. Okay. Karena OS buka di Jakarta, akhirnya gue dibikinin program untuk yang di Jakarta. Jadi programnya lebih ke special weekly. Ada 2 tahunan di yang Jakarta. Enggak di Bandung? Dari Bandung itu dari 2000 gue sampai 2000. Oh lama lo ya?
2007 lah kurang lebih. Wah anjir lama banget loh. Tapi nggak yang everyday ya. Iya, iya, gitu. iya, Jadi gue iya. mungkin karena gue bolak-balik Jakarta. Ya spesial jadi program berarti. aja. Oke. Oh pantas bisa jadi itu ya. Gitu. Udah nih lulus selesai. Apanya? Itu kuliah lu? Kuliah 98 kan? Kan main mulu ya kerjanya. Wah kenakan kerja. Akhirnya ya udah deh gue give up. Pindah lagi gue ke Jakarta tahun 99. Pindah kuliah? Pindah kuliah. Tapi gue bolak-baliknya ke Bandung. Karena siaran. ada. Terbalik. Kuliah di mana terus di Jakarta lu? Di Jakarta gue ngambil periklanan. Ada di radio. periklanan. Sekarang kampusnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Ngambil Oke. periklanan. Udah selesai itu. Dari situ juga lu akhirnya kan gue pernah ngeliat lu di sinetron apa ya? Sinetron. Itu tahun yang sama Tahun apa? sama. 2000-an juga. Main sinetron. Sinetron juga. Panjang nggak? Dulu soalnya nggak ada stripping. Kalau dulu kan nggak ada. Dulu tuh weekly kan. Weekly. Jadi Lumayan masih lah. bisa ngatur. Lupus yang pertama gue. Lupus? Lupus. Lupus zamannya siapa yang jadi lupus? Zamannya setelahnya Irgi. Zamannya Atar. Oh oke. Jadi pas bukan Irgi ya? Bukan Kalau Irgi. Irgi kan mileni. Sama gue lupus milenium juga tapi yang kedua. Oh yang kedua. Oh oke. Gitu. Lama tuh di situ. Lama produksi Indosiar juga masih sama. Tahunan? Enggak. Tahunan ada 2 apa 3 tahun gitu lupa. Waduh. Lumayan. Di antara main itu kan ada banyak ya sinetron. Ada film juga masuk gitu. Film juga main masuk loh. situ. Dihabek semua ya. Mumpung kesempatannya ada Pak. Kalau gitu kan, tapi emang bener. Itu kayak dompet gak bisa tekuk tuh. Nah alhamdulillah zaman dulu kan kayaknya dulu anaknya kan kalau setiap kita ini amplopan gitu. Ya Allah. Jadi dompet harus yang panjang. Bisa masuk ini nih. Pakai dompet, pakai amplopnya. Kalau awal dari coklat. Amplopnya coklat set. Enggak ya. Gitu. Mainannya gitu, biarpun ujung-ujungnya cuma ke Sega atau kemana gitu kan. Wah gila. Nah, nongkrongnya itu paling PIM, PS. perjuangan zaman dulu tuh gitu ya. Ada jenjangnya dan itu bertahun-tahun loh. Bertahun-tahun. Tapi ya nggak semua. Mungkin orang ngomong, oh kalau begitu kita ya luck juga menentukan sih ya. Benar. Kayak tadi juara 1, juara 2 mungkin gue kurang update atau kurang gaul atau memang cuman lu yang nonjol waktu pada saat angkatan itu. Gue kan nggak tahu, yang gue tahu cuman lu soalnya. Terus acara lu di MTV pernah nggak sih? Ya MTV pernah. Sih, bener kan? MTV. Program pertama gue setelah gue jadi penyiar radio untuk hosting TV itu MTV. Jadi mungkin orang tahu gue di acara musik. Lu pernah elemen dong? Pernah ituin elemen kan di MTV? Lupa gue Pak. Pernah. Saking seringnya gue ketemu kalian. Iya pernah dan lu nanya waktu itu gini. Ini kalau nggak salah. Masa sih? Elemen gimana kabarnya? Baik. Lagi ngeluncurin album apa? Album baru namanya Resonansi. Oh iya di Indonesia aja. Terus gue nyetuk. Di luar negeri juga. Oh iya di luar negeri apa? Di Cina. Oh di Cina. Di Cina iya kata si Didi. Iya di Cina kata Didi. Namanya apa di Cina albumnya? Resonansi. Apa? Resonansi. Kan di sini resonansi, di Cina resonansi. Dia langsung gini gitu. Udah diamin orang gila. Jadi gue pernah masih ingat dia yang nanya. Iya. Nah terus lu main film juga. Waktu tuh bener-bener tight sekali pada saat itu. Banget. Tidak ada main berarti. Nggak ada. Ibaratnya mainnya ya itu gitu kan. Tapi gue bersyukur karena pada saat itu gue itu kan mulai gadis sampul itu pas lulus SMP masuk SMA. Kelas 1 SMA dong Pak. Anak baru gitu kan. Anak baru tiba-tiba, waduh siapa nih? Sekolah gue sekolah preman lagi kan. SMA 46 Texas. Isinya tawuran semua. Namanya bukan udah nggak pernah ada yang pakai nama asli, nama yang pilokan semua kayak di tembok-tembok kan. Bronx banget ya. Bronx banget Pak. Setiap hari ngeliat batu, tawuran gitu kan. Gimana dong? Saya kan stres ya. Gitu. Begitu kayak gila nih. Gue kan girly banget. Gila gue gadis sampul men. Gitu tiba-tiba sekolah gue. Pindah dong. Pindah. Ya enggak. Nyokap bokap gue bukan tipe ya kayak udah pindahin aja. Udah nggak apa-apa kan itu negeri.
Negeri sih, tapi kan Negeri sih. Tapi kan nggak gini Bronx juga banget. gitu ya. Kan masuk gang gitu ya Pak Iya, ya. iya, iya, Jadi iya. setiap hari tuh banyak kunjungan sekolah lain ya, kayak yang Budut, Nyerang, nyerang lebih kunjungan lebih ke nyerang. Iya berbes-bes gitu kan. Serem Pak. Udah gitu kan teman-teman saya kan pada pakai itu loh ikat pinggang tapi yang ada apa garis besi gitu kan. Tapi kalau ngeliat lu cakep begini juga enggak. Halo, sus, nona, gitu dong. Nggak mungkin loh di bawah bobot. Ya ada, tapi kan tetap aja serem gitu kan. Setiap Iya. hari pulang keluar gerbang tuh, wah batu masuk lagi gitu. Oh, batu. Hati-hati, ada batu. Iya. Hati-hati ada beling. Batu, beli kita masih bisa kita Iya, ini iya. kan. Batu ya? Batu, waduh di atas gitu kan. Roket Lalu cuma banget. waduh aset nih aset gitu kan nggak mungkin. Roket. SMA-nya roket. Padahal kerjaannya ini apa namanya? Gadis sampul ya. Wow. Iya gitu. Jadi dari situ SMA itu pas kebenaran gue kan anak pertama dari 4 bersaudara punya 3 adik-adik. Nyokap bokap lagi divorce. Oh, nyokap bokap Lagi divorce. divorce. Oke. Jadi mungkin kalau gue tidak punya kegiatan seperti itu, sesibuk itu, mungkin gue bisa larinya ke teman-teman gue yang lain tuh narkoba atau apa gitu. Karena gue ngerasa gue punya duit sendiri Cakep lagi. gitu. Oh, untung lo. Kalau enggak, ada nomornya. Dikacain dong gue. Kacain. Kayak akuarium. Tapi iya juga ya. Pada saat itu ya, lu, nah gini nih, ini gue juga mau ngomong. Zaman sekarang, sorry ya ini, tapi gue ngelihat zaman sekarang nih anak-anak mudanya, kalau lu kan begitu berat buat lu kan, sebenarnya nyokap bokap divorce. Pasti. Terus lu akhirnya melarikannya ke hal-hal yang kerja positif dan segala macam. Kalau sekarang banyaknya gak kuat, langsung bikin status tuh. Bikin status. Jangankan divorce, disuruh ke warung 3 kali aja langsung broken home. Padahal cuma buat nukerin duit doang ya. Beli telur 2-3 kali gitu, aduh gue gak enak nih, hidup gue broken home gitu. Nah jadi zaman dulu itu orang-orangnya memang struggling semua orang-orangnya. Benar. Jadi mudah-mudahan yang sekarang harus kuat, get Z, ayo. Bisa lah, jangan jadi Iyalah, jangan baperan, jangan baperan. banyak karena kehidupan zaman sekarang lebih enak sebenarnya karena sudah banyak terfasilitasi kan. Lo mau apa, iya, effortnya nggak Nggak kayak sesusah kita dulu gitu. Lo mau pacaran dulu, lo harus nukerin uang receh men, Iya, banyak iya. gitu ngantri di telepon umum gitu Dan kan. ketemu tuh cuma Sabtu loh. Iya. Ya kan, kalau iya. sekarang kan bisa tidur aja harus Iya, nyala video handphonenya. callan, benar, Nyala, sleep iya. call namanya. Jadi gue pernah ke kamar anak gue gitu. Hah, Kok dua-duanya lah. kok nyala? Lah, kok ada orangnya di dalam? Jadi dia tidur, ini tidur. Gue matiin dong. Udah. Papa yang matiin apa ya? Kenapa dimatiin? Lah, emang kenapa? Lu mau ngapain orangnya tidur, lu juga tidur, gila lu. Itu kayak Seperti gitu-gitu itu kan emangnya. gokil ya. Iya, sedangkan kalau dulu kan wah banyak sampai jadi agak-agak penjahat-penjahat juga ngikutin teman-teman. Kalau Telepon kartu dilem. pakai lilin. Terus di kopi. Lumayan nambahin berapa menit. Terus ada lagi yang sistem ini. Apa namanya? Tetek. Oh enggak ininya apa namanya? Iya, Gagangnya tek gitu kan, dia nyambungin. Aduh, ada Tapi aja. kan kalau telepon rumah kan biasanya digembok kan. Pakai sendok. Pakai sendok dibengokin dikit. Ngek. Dan sebelah sini ngek. Cepet gitu tuh. Tapi paling susah kalau nomornya di tengah, dapat nomor angka 5 gitu kan. Ya, tengah lagi gitu. Harus agak diangkat sedikit tuh ininya. Ngek ya dapat 5. Kalau yang 9 sih gampang tetet gitu kan. Gila, kita memang dulu nggak baper, tapi kita maling kayak. Harus pinter Harus zaman pinter, dulu. bener. Gila kan. Oke. Harus ada usahanya. Tapi kalau nggak gitu nggak ada cerita sekarang. Ya, lu di sini tidak diragukan lagi. Pada saat itu ya, Anda lu kayak ngelihat siapa ya? Kayak sekarang, lu zaman sekarang tuh di TV siapa ya? Bawa acaranya. Pokoknya ada terus. Di iklan ada, di film ada, di sinetron ada, di radio. Ternyata gue baru tahu di radio juga di siaran. MTV pada saat itu anak muda semua nggak ada yang ngeliat MTV. Ya kan ada Amerika masuk, wah MTV keren banget. Lu juga dapat penghargaan nggak? Sempat juga dapat penghargaan. Penghargaan apa tuh? SCTV waktu itu. Wah, SCTV Award. Apa?
pembawa acara terbaik. Favorit. Itu kalau kayak gitu tuh dikasih hadiah apa sih? Enggak. Tergantung sponsor juga sih. Waktu itu gue cuma jalan-jalan ke luar negeri ya. Iya kan biasanya gitu kan. Luar negeri. Udah nih, tiba-tiba lu ngilang. Nah, ngilangnya kemana? Ngilang sebenarnya. Tahun berapa sih ngilang lu? Ngilangnya itu sebenarnya mungkin baru sekitar tahun setelah gue punya anak kedua. Oh oke. Sebelumnya tuh nggak ngilang? Nggak ngilang. Masih ada lah. Tapi nggak setight dulu? Nggak setight dulu. Pertama setelah gue hijaban, gue ngerasa. Oh hijab tuh pas? 2014. Gue 2014. Oh 2014 lo hijab. 2014 gue hijab, anak gue lahir 2015. Di 2016 itu gue mulai ngerasa, gue udah bosan banget Pak di dunia entertainment. Wah sombong banget lu. Serius. Sampai sempet jenuh dan sebegah itu. Oh jenuh. Jenuh banget. Okay. Karena orang kan udah mulai banyak yang jadi influencer, terus mulai. Oh berarti 2015 tuh udah ada Instagram, udah ada. Tapi untuk jadi influencer banget belum, tapi udah mulai ada lah beberapa. Mulai ada, ya. Nah itu orang udah mulai yang kayak, lo kenapa nggak posting gini. Menurut gue kayak, men, gue udah ngelakuin itu dari tahun 1995. Setiap pulang sekolah gue masih pakai seragam. Gue foto-foto kan. Oh enggak 20 tahun berarti lu kan dari 95. Kalau sekarang mau ke 2015. Oh iya 20 tahun kan dari 20 tahun. Gue udah ngelakuin itu 20 tahun. Dan lo nyuruh gue lagi foto sendiri. Foto sendiri. Kalau dulu kan gue difotoin orang ya. Gue foto sendiri, gue pakai handphone. Menurut gue effort banget. Iya dong, nggak dibayar lagi kan. Orang lama. Effort banget. Gue malah lebih mending, Kak hari ini besok ada pemotretan yang gini. Oke, datang duduk manis, di make upin. Cuma merem, udah di make upin, ganti baju, senyum, dibayar. Selesai gitu kan. Ini udah suruh foto sendiri. Udah foto sendiri, nggak dibayar. Nggak dibayar. Suruh posting sendiri. Posting sendiri lagi. Gitu kan. Terus gue kira, terus gue ngeliat yang semakin kesini gue pelajarin. Terus 2016, 2017 akhirnya karena gue jenuh. Tapi kan gue anaknya nggak bisa diem ya. Nggak yang, aduh ngapain. Akhirnya tadinya gue mikir gue mau sekolah lagi. Tadinya gue mikir gue mau sekolah lagi. Terus gue ngobrol-ngobrol sama temen gue yang dulu satu sekolah. Jiwa kekanak-kanakan lu mulai keluar lagi. Enggak, kayaknya saking nggak tau mau ngapain aja sih. Lagi. Terus temen gue bilang, lo ngapain emang kok kuliah lagi? Ya kuliah aja. Tapi nanti nyari duit kan? Ya iya sih. Ya udah kenapa nggak kerja aja? Kerja di mana? Ya kan lo dulu pernah di agensi. Tapi kan beda om. Agensi zaman dulu sama zamannya gue sama zaman sekarang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa kan sekarang startup banyak. Oh gitu ya. Ya udah. Dia cuma kasih insight doang. Gue iseng nyari lowongan, LinkedIn. Lihat ada lowongan nih ternyata. Gue iseng lah apply. Keterima. Di mana lu? Startup namanya Hitch Up. Oh itu di dekat rumah gue tuh. Sini depan dulu sini. Startup kan. Iya, yang gede kan, gedungnya dulu tuh. Ada tulisannya Hijab. Bener, iya benar. Apa Hitch Up namanya? Hitch Up. Kirain gue hijab. Iya gitu. Gue di situ dulu. Dua sekarang tutup tahunan. ya? Udah tutup ya? Bagaimana? Ya udah mulai mengecil aja sih. Masih ada. Oke. Tapi udah mulai mengecil aja. Oh lama di situ? Sama 2-3 tahunan lah. Sebagai apa? Sebagai head of PR. Head of PR. Makanya lu pakai hijab di situ. Iya, karena gue hijaban jadi gue masuk ke sono. Hijab dulu baru masuk sana. Lu ke hijab tuh memang pengen sendiri aja. Tiba-tiba pengen aja. Oh gitu. Nggak ada yang nyuruh suami. Nggak ada. Dia juga, suami gue juga pas. Kan anak band juga suami lu. Nah, tuh udah gue jalan 7 hari, dia baru ngeh gitu nggak. Ini kamu mau pakai terus gini? Hah? Terus gue juga baru ngeh gitu. Oh iya gue ngerasain cuma kayak outfit of the day gitu doang. Tapi suami lu pasti nggak cinta sama lu. Kalau cinta banget pasti dia juga pakai. Muslimah dong. Anak band kan, suami lu kan, main drum. Jadi gue punya film dulu, namanya Bukan Cinta Biasa. 2009 atau 2008 lupa gue. Nah ada di situ lagunya jadi tim songnya salah satunya lagunya grup namanya Phantom. Nah suaminya itu main drumnya. Masihkah emang ada? Iya. Di soundtracknya. Gue ingetnya Afgannya doang deh. Salah satu kan ada Afgan, ada Ipang, ada dia, ada Phantom. Bugi namanya. Nah udah nih selesai. Lu jadilah orang yang berkerudung hijab. Gue kerja kantoran. Itu gue mulai dari nol lagi Pak. Lu udah gak mau lagi di entertain?
lagi jenuh. Bukannya nggak. Iya, waktu itu lagi jenuh. Bukannya gue nggak mau karena. Dan lu tahu kan hijab itu gue ya masih kurang setuju sih ya gue sama yang saat hal ini. Banyak sekali yang, aduh tolong dong kalau hijab tuh jadi kayaknya pekerjaan makin segmented. Jadi, ngerti kan kayak gitu. Makanya lu kerjanya di hijab gitu kan. Kayaknya masih ada kayak gitu-gitunya lah. Nggak semua tapi masih ada. Malah kemarin ada berita paskibraka harus dibuka lah hijabnya kayak gitu-gitu lah ya. Oke. Lu mengambil jalan itu dan lu kerja. Gue kerja. Kantoran. 9 to 5. 9 to 5. Dan ketemu orang yang umurnya rata-rata setengahnya gue. Lebih muda semua. Lebih muda. Even bos gue aja lebih muda dari gue. Tapi kan bagus. Bos lu aja panggil lu Bu. Enggak dong. Enggak dong. Nanti salim lagi. Bu. Gak berani marah-marah. Dia coba Bu. Terus gue kasih begini doang. Padahal gue cuma sini gitu. Taunya dia gini. Salim ke gue. Gak enak. Gue takut. Ya udah nih jajan gitu. Oke. Nah di situ lu jadi pegawai. Dan itu kan dunia yang beda. Beda banget kan. Lu yang tadinya profesional ya. Profesional tuh kita menentukan income kita sendiri. Yang akhirnya menjadi employee di situ, yang akhirnya punya salary, right? Itu happy karena gue ketemu orang baru, gue belajar hal baru semuanya, dan buat innernya gue gitu, gue seneng karena emang gue seneng mempelajari hal baru gitu. Tapi ya pressure-nya adalah begitu gue ketemu klien-klien, gue disangka bosnya, gue disangka yang punya kantor. Aduh, saya bukan decision maker ini. Kan, gue cuma mengaminkan saja. Jadi begini, lo Barley bukan ininya? Oh bukan Mbak. Ini kan hits up. Saya masih di hits down. Nanti ntar gitu. Masih basic gitu, belum apa banget. Tapi bagus lah, bagus dong. Maksudnya untuk memang itulah PR kan? Yes. Ya kan gitu. PR begitu. Jadi lu kadang-kadang yang harus mengambil keputusan juga sebelum bos ya. Oh, good. Gitu. Lama di situ? 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Abis itu gue pindah. Oh, pindah. Gue pindah. Oke. Gue pindah ke tempat lain. Kantor ekspedisi. Gak ada hubungannya. Ekspedisi itu apa ya? Pengiriman Pak, jasa. Oh, yang buat kirim-kirim kayak JNE gitu? Iya. Oh iya, apa namanya? Ninja. Oh karena lu pakai hijab? Enggak juga. Gak ke situ juga. Gue kan mikirnya ke situ. Tadi lu ke hijab karena lu pakai hijab. Sekarang lu ngambil ninja, gue pikir lu ditutup nanti. Enggak, bukan ke situ, bukan. Oh namanya aja kebetulan ninja. Iya. Namanya Ninja Express. Tapi Jepang berarti? Headquarternya sebenarnya di Singapura. Oh oke. Singapura. Nah itu jadi apa? Gue waktu itu jadi departemen gue itu khusus untuk bisnis unitnya mereka yang nanganin barang-barang dari Cina. Oke. Gue sebagai supplier ya di situ. Supplier. Tim supply. Jadi gue yang berkomunikasi sama tim di Cina. Wow. Bahwa ada permintaan dari Indonesia. Oke. Tim gue di Cina Pak. Gila. Bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris. Nggak mungkin bahasa Cina. Lagi belajar aja. Tapi bisa. Ya akhirnya jadi belajar. Karena kalau enggak gue diomongin dong gitu kan. Jadi sengaja tahu-tahu dikit lah. Tapi gue langsung pas lu ngomongnya, lu kita tadi, cocok juga lu jadi ninja. Masih hitung lagi. Ya enggak juga. Enggak. Kenapa gue terima? Mungkin mereka tahu sejarahnya gue sering Jakarta bolak-balik Bandung ninja kan gitu. Jadi cocok nih gitu. Ekspedisi ya, lu gokil juga lu dihabek semua lu ya. Jadi gue apalagi pekerjaan yang pernah lu habek. Semuanya Pak gitu. Jadi setelah itu gue udah gitu kan pas pandemi. Oh pandemi. Pandemi itu akhirnya gue mutusin resign. Gitu. Karena kan pressure-nya juga dan lain-lain. Capek lah gitu gue. Lu punya anak lagi kan kalau ketemu orang ngeri. Gitu kan. Udahlah gue mutusin resign aja. Mutusin resign, ternyata sebelum gue mutusin resign, malah kecolongan. Laki gue duluan minta resign duluan. Dia bilang, jadi dua-dua resign? Perasaan kayaknya gue yang berkeluh kesah, tiba-tiba dia yang tadinya, tiba-tiba langsung dia, aku resign deh, udah gak kuat banget nih. Lah,
Oh, laki lu bukan anak band doang, dia juga kerja pada Kerja, dia ngantor. Resign juga, jadi dua-dua resign. Dua-dua resign, Pak. Seru banget kalian camping. Resign banget, Pak. Jadi kita sebenarnya nekat banget tuh di situ. Anjir. Nekat. Terus. Antara nekat sama agak ego ya sih ya. Oke. Nah ini mulai seru ya. Mulai seru karena soalnya pandemi cuy. Kita nggak tahu waktu itu berakhir kapan kan. Oh iya, terus gimana tuh? 2000. Tapi tabungan kan ada miliaran. 2022 ya. Tabungan kan ada miliaran. Tabungan miliaran. Tunggu cerita dulu. Dulu. Resign di 2022. Iya, 2022. Yakin kan? Ya udahlah, biasanya kita paling cuma 3-6 bulan lah, paling kita dapat lagi pengganti. 3 bulan lewat. 6 bulan lewat. 6 bulan masuk 6 bulan. Deg. Kenapa? Karena cicilan rumah masih panjang, Pak. Cicilan rumah. Kan enggak, cicilan rumah kan bisa break waktu itu. Lu nggak usah bayar dulu. Mau break, tapi kalau kita belum ada penghasilan yang masuk yang baru reguler kan deg-degan juga, Om. Iya kan? Mau masuk 6 bulan, belum dapat kerjaan baru, cicilan masih ada 12 tahun lagi. Kita baru kebayar 8 tahun. Ya berarti 4 tahun pada saat itu, 4 tahun lagi lah pada saat itu ya. Enggak, 12 tahun lagi, Pak. Oh, 12 tahun lagi. Kita baru ngejalanin 8 tahun. Dari total 20 tahun yang kita ambil. Oh, 20 tahun. 20 tahun. Akhirnya tanya, dia bilang, bisa nggak tuh cicilannya per bulannya dikurangin lah, minta setengahnya deh, gini. Iya. Udahlah, let's say dari kita nyicil sebulan 20 juta jadi 10 juta bisa nggak? Telepon nanya. Oh, gede juga lu sebulan 20 juta. Gue nanya kan, oh bisa, tapi tenor akhirnya nanti naik lagi. Dari 12 tahun bisa jadi 20 tahun lagi. Kan nambah dong. Jadi akhirnya dikurangin malu. Terus gue gini, wah gila, gede banget. Kita masih, gue deg-degan loh kalau harus 12 tahun aja gue masih belum dapat insight gitu, belum dapat hilalnya gitu, kapan gue akan dapetin duit yang reguler lagi kan, income-nya. Wah nggak bisa nih. Terus gue tanya, emang sebenarnya utangnya kita sekarang udah tinggal berapa sih? Karena gue logikanya gue udah jalan 8 tahun, paling nggak hampir setengahnya lah ya, yang utang yang dari yang kita ambil kita udah bayarin. Mas segini Bu, sama cuy. Sama yang jadi lu cuma bawa kayak bunga-bunga doang. Pokoknya dikit banget. Iya. Jadi itu pas gini, hah, ini kalau nggak salah yang gue ambil waktu itu utangnya segini, gue harus bayar segini juga. Nggak gerak nih. Jadi 8 tahun kerja keras bagi kuda, lo nggak ngasilin apa-apa, cuma bayarin bunga orang doang. Gila deh, situ gue, ya udah deh, gue langsung gue bilang sama dia, udah kita lunasin aja deh. Ambil semua tabungan deh, bukan miskin maksudnya, habis-habisan nih nggak apa-apa lah daripada pusing. Jadi akhirnya lu lunasin. Akhirnya gue mutusin udah bongkar semuanya. Tadinya gue mikirnya udah buat safety kan, kita kan tahu kan, iya gitu. Nggak, gue habisin semuanya buat rumah. Jadi gue pure ngabisin semuanya aset. Lunas. Jadi 12 tahun itu ya tutup. Mantap. Terus biarpun habis pulang dari bank lihat ATM, lihat dompet kok kayak peci kosong. Kalau dompet emang udah kosong mulu kan, rekening Mbak yang ngambilnya. Iya ya. Terus udah akhirnya ya udah deh. Terus belum ada kerja lagi. Belum ada kerja. Laki lu langsung mencari kerja lagi langsung. Ya gue suruh lah laki. Dapat tapi ya langsung dapat. Grab. Nge-grab, bukan di grab. Tapi untung ya, nge-grab itu kan bukan sesuatu yang enggak bikin malu. Enggak, orang kalau zaman dulu kita kan nggak ada grab, narik taksi dah paling keren ya. Narik taksi aja suka diledekin, ya nggak? Apalagi naik angkot. Kalau sekarang tuh nge-grab tuh semua orang kayak, gua aja kemana-mana sekarang naik grab. Ya sekarang gini, lo mau yang bikin malu apa sih? Gitu. Gue tanya lagi. Mobil lo sendiri. Iya. Kalau misalnya pun nyewa, itu kan uang lo sendiri juga. Iya betul. Lo kerja sama dan lo earning buat bayar cicilannya itu ya. Jadi malah profesional lagi. Lo mau dapatnya berapa, lo yang ngatur sih sebenarnya. Iya benar. Waktu jam kerjanya juga lo yang ngatur. Wah udah deh, gue kayak butuh duit. Gue mau narik dari jam 1 siang sampai jam 2. Sejam doang. Lo butuh, mau beli sukro lo. Ya kan ibaratnya gitu. Mau jam 4 pagi, tahu-tahu mau sampai malam, atau cuman segini juga udah cukup. Bisa gitu kan? Iya. Enak. Tergantung goals lo aja lah, hari ini mau ngapain. Iya benar. Dan itu membantu akhirnya. Ya sekarang ini membantu. Dan jangan salah lo, Arya juga nge-grab dulu. Iya. Terus gue nggak bisa nge-grab karena gue udah dari tahun 2000 gue nggak pernah setir mobil. Jadi gue naik motor terus. Kan bisa grab bike, Bang?
Kejangan. Motor gede. Oh, iya. Bensin. Mahalan bensinnya ya. Gak balik modal. Terus pakai promo lagi. Pakai promo lagi. Anjing pakai promo. 19.000 tapi Harley. Pakai promo terus titik terserah Anda. Putar-putar. Masuk gang nego. Masuk gang gitu. Woi gitu. Tot. Tapi masuk gang. Isi apa sih? Punten. Oh iya ya. Terus udah gitu. Udah terus pas kemarin juga sambil 2 tahun loh itu. Nunggu anak gue sekolah. Akhirnya daripada nganterin dia bolak-balik doang, mobil masih ada space. Gue ngeliat anak orang, wah kasihan banget nih. Anak orang dijemput pakai ojek online. Gue tanya emaknya, kamu rumahnya mana sini? Terus gue tawarin emaknya, mau antar jemput aja gak? Akhirnya dari 1 anak, Bang Pak, ada total 9 anak akhirnya ikut di mobil gue untuk antar jemput anak sekolah kemarin. Jadi sempet juga. Sempet antar jemput gue bawa gitu. Kadang-kadang gue bawa kalau otaknya Yahudi ya Bu ya. Agak-agak kayak gue curiga jangan sebenarnya gue ada darah ininya juga nih. Boleh juga nih. Cokin mah kalah sama doi. Antar jemput. Terus habis itu bikinin dia bekal sekolah. Dia suka, terus iseng posting, terus ada ibu sekolah juga bilang, apaan tuh Pak? Gini, sushi iseng-iseng doang gini. Oh lu bisa bikin, bisa masak lu? Masak ala kadar aja. Okay. Taunya anak seneng. Ya udah akhirnya 1-2 anak suka, repot gue bilang, udah gue titip aja di kantin sekolah. Udah jualan juga. Jadi gue nitip dagang aja sama ibu kantin. Laku. Bener ya, lu bukan konten kreator ya? Apa aja di konten kreator apa aja? apa aja gue create gitu ya. Iya sih. Ya. Harus gitu. Itulah, ya kalau orang kepepet gitu sih Pak. Ya ini kita sama ya. Mungkin yang nonton tuh ada yang seumuran, tapi buat yang di bawah, yang kalian masih pada muda-muda, lihat tuh orang tua tuh sebegitunya. Waduh, ini saya diikat gini kenapa? Kenapa? Karena kalau dibuka pecah tuh. Jadi saya ikat terus. Jadi memang, tapi yang penting anak senang, anak terbutuhi, kan seperti itu ya. Wah, jungkir balik padahal kita akrobat di belakang. Benar. Jam 3 subuh udah bikin nasi, terus apa sih goreng-goreng, ngegulung-gulung, terus plastikin satu-satu. Tapi gitu. Happy ya? Happy lah. Happy maksudnya dalam artian itu jadi cerita. Iya. Iya kan jadi cerita. Gitu. Iya. Sampai sekarang aja kan ya. Gue pindah sekolah, anak gue pindah sekolah karena kan pindah ke rumah yang emang kemarin-kemarin kan rumah mertua, terus ya udah deh, rumah udah kita lunasin masa kita nggak tempatin gitu kan gitu. Udahlah, mau kata udah berantakan juga udah kita tempatin aja gitu. Pindah sekolah, sampai sekarang aja ibu kantin, Bu, kapan kesini lagi? Belum ada nih yang bikin sushi, anak-anak banyak yang nanya. Oh tapi lu udah berhenti? Gue berhenti, kenapa? Ya kan gak ada yang bikin. Gak kuat ya? Enggak, takut kan bilangnya early sushi ya? Soalnya kan di Bekasi, tempat mertua. Lu rumah di mana? BSD. Oh iya jauh dong. Jauh, ya. nggak mungkin dong. Terus itu sih antar-antar sebentar aja cuman. Ya cuma 2 tahun lah. Oh gitu. Lama men 2 tahun. Lumayan lah untuk buat operasional Pak. Wah gila, gitu. Tapi bener lu hebat. Operasional Pak. Hebat ternyata dia bukan girly doang. Kerwani. Ternyata dia pekerja apa aja. Gokil early. Lu kan dulu kesannya kayak gue kalau kerja sama lu lemah gitu. Anak kecil gitu, anak kurus. Kecil lemah yang gitu centil doang. Ternyata lu gokil ya. Lu, wah, hidup sedap, lah Pak. Sedap. Ada yang harus dijalanin lah. Mantep gitu. itu. Ya kayak gitu ya kita menikmati aja. Oke. Lu gak mau balik lagi ke dunia entertain? Dibilang nggak mau nggak mungkin. Nggak mungkin. Okay. Karena passion. Oke. Kayak lo aja. Berarti lu sebenarnya itu dunia lu kan? Iya, kayak lo aja. Oke. Lo mau gua gimana kan bisa. Gua harus di situ. Lo harus musik gitu. Mau diem juga, otak lo tuh mikirin pengen gue harus bikin musik gitu. Kayak gitu. Nah itu gue gitu di dunia seni pun gue juga sebenarnya seperti itu. Tapi balik lagi gue berbentrokan dengan industri. Beda kalau misalnya musik kan lo, ya udah yang penting gue bikin aja deh. Terserah orang mau suka apa enggak. Kalau lu depend on. Gue depend sama industri. Depend on industri. Industrinya. Oke. Berarti kalau sekarang ada yang udah mau nih. Lu mau lagi nggak kalau ada tawaran? Hayo. Program TV Program TV gue hayo. Film gue siaran lu masih kangen? Siaran gue. Kemarin juga gue sering banget itu kayak berapa tahun terakhir gue jadi inval.
Oh, kayak suster. Ember gitu. Jadi bisa ada Buat penyiar lebaran. ada penyiar yang lagi cuti gitu Iya. karena liburan atau apa, ya gue suka gantiin gitu. Oke. Berarti lu siaran gue lu lagi seneng juga. Lu Siaran mau lagi. mau. Oke, terus untuk kalau sinetron sama film, sinetron lu stripping lu nggak bisa lu pasti. Iya, kok paling kalau sinetron sama Series lah ya. Gue masih Web series sama. akhirnya kalau itu gue lebih milih berdasarkan cerita dan lain-lain. Kalau Oke, kayak lu masih horor, picky gua lah agak- soal itu ya? Kalau gue horor agak males Pak, karena pasti malam kan syutingnya. Oke lah, Ngantuk nggak gua. itunya lah. Cuman Umur. kalau stripping lu masih mau ambil nggak? Stripping ya ujung-ujungnya tergantung budget ya. Oh. Budget berbicaranya dong. Kita fair-fairan kan? Tapi ini udah Kita fair-fairdi kan? Iya dong, fair. Udah tahu dong, udah dapat penghargaan, udahlah, nggak usah dihituin. Harga pasti kualitas menentukan. Tapi belum harga tentu juga lah Pak. Soalnya kan kalau sekarang kan PH banyak. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa gitu modelannya. Ya udah kita juga nggak apa-apa. Kita juga nggak kalau- apa-apa kan. Nah, jadi Karena film kan kita kerja berdasarkan kualitas. Ya. Ya dong. Ya kalau gue sih gitu sih. Ada duit tuh ada hasil, nggak bisa bohong. Asik. Bener, ada barang ada harga ya. Nah, kalau orang kan zaman sekarang bukan. Follower duit gede. Oh iya bener. Dilihat followernya. Iya nih. Tapi pas bagian gue syuting bingung. Anjing lama banget take-nya. Iya bener. Sampai ada ininya apa namanya bukan direkturnya, bukan direktur sih, lebih tepat DOP-nya. Nah, campersnya itu ya. sampai teriak. Saking Gini nih kalau main film nyarinya dari follower gitu. Gila, gue nungguin nih syuting gue gak beres-beres, ya gue bagian gue kapan ini. Tapi kan gue orangnya diem, kalau syuting tuh dibayar untuk nunggu menurut Iya gue. benar. Jadi marah-marah gue bilang. Jadi ya kalau kita tenang. One take, baru edit. Baru edit. Jadi sekarang udah nggak kayak dulu. Lu malah jenuhnya udah hilang, malah sekarang gue bisa bilang lu kangen juga ya. Kangen pasti kangen gitu. Tapi gue bukan orang yang bisa jadi kayak content creator ya. Iya. Gue terbiasa kerja dengan tim. Profesional aja. Gue profesional kerja aja. Gue bukan yang kayak udah bikin content creator. Pak, rata-rata sekarang content creator juga either lo punya modal ya dimodalin anak orang kaya atau apa, atau lo punya tim yang bisa bayar orang. Iya kan? Nggak ada sekarang nonsen banget yang lo cuma bener-bener lo kerja sendiri, ngedit sendiri. Pasti kualitas lo biasa aja. Lo nggak bisa jadi yang selebgram yang gimana. Dan gue juga capek kalau misalnya harus yang kayak attending event yang cuma hahaha. Gue bilang, aduh gue udah nggak waktunya ke situ gitu. Karena kalau cuma hahaha, gue mendingan ketemu sama teman-teman gue yang lama, kan? Ke acara-acara lo gitu, itu lebih gue hahaha. Gue kan mau bikin acara, lu bantuin dong gue. Gue kan kemarin udah nyolek lo, Fer mana? Gue gituin. Ini dong MC kan musik nih, acara musik lu jadi MC ya. Boleh. Oh, gue seneng nih. Kan gaya nih. Gila nih acaranya nih. Si All You Can Hear gigs-nya nih. Mama MC-nya Anda Lauri loh, ya kan keren kan. Mama dari mana di pengajian mana pikir gitu ntar. Tapi semua yang datang juga pasti seumuran gue. Tahun 2000 berapa ya? Gue 3 tahun kalau nggak salah Sondrenalin kan. Gue kan ketemu lo juga. Kok iya lu ya. Oh lu Sondrenalin lo. Iya benar. Iya. Ih bosan bener ketemu dia. Makanya. Lo jangan name it. Kita ketemu di mana? Gue juga nggak tahu Fer. Karena mukanya lulu lagi. Itu cuma beda eventnya doang gitu kan. Oh dulu Elemen tuh nggak pernah pulang. Panggung terus. Kalau sekarang saya di rumah terus. Podcast. Iya makanya dulu kan Sondrenalin aja gue berapa tahun gitu. Itu juga gara-gara berangkat karena gue stripping acara musik. Nah gitu terus kan. Sekarang laki lu kan juga main band kan? Phantom kan? Nama bandnya Phantom. Masih Phantom? Phantom masih ada tapi dia juga lagi ada lagi. Lu juga support nggak kalau dia ngeband terus support juga? Ya, padahal lu tahu kan pemain band itu kan, wah strugglingnya gila-gila. Iya, support sih support. Tapi gue bilang supportnya harus yang lebih jelas sekarang arahannya gimana. Karena udah bukan kayak waktu muda lah ya. Waktu muda sekarang gitu. Kita harus ada dapur ya. Ada dapur yang harus diisi. Kalau misalnya ada masa depannya, oh jelas nih timelinenya gimana, gue nggak apa-apa. Atau ada kerjaan lain gitu ya. Yang penting harus nggak duduk diem aja. Iyalah. Gitu. Laki tuh nggak bisa diem.
pasti goyang dikit lah. Maksudnya Gak gerak, dikit ya? gerak dikit. Gitu. Kalau nggak perut buncit dong Pak. Iya betul, ini kayak saya nih, banyak kan, manggung harus banyak nih. Kayak gitu jadinya. Nah, oke. Berarti lu udah oke lah ya, mau lah ya kalau misalnya nanti. Nah, di sini kalau misalnya ada orang TV, orang program atau radio, ada Andara Early ready for Come back. our world lagi. Ini bagus tuh, dan ini kualitas. Tapi profesional aja, profesional. Benar. Jangan yang suruh jadi ikut tim nanti. Bingung repot Terus ya. kalau nggak ujung-ujungnya harga temen ya gitu. Aduh. Iya, ngerti. Jangan salah loh, harga temen harusnya kalau emang punya temen. Iya. Harusnya malah mereka bisa lebih menghargai. Kalau temen gue itu selalu, kalau harganya 190.000 misalnya, dia bayar 100.000. Kembali nyambil fair. Kayak gitu. Itu teman. Ibaratnya temennya. Harga temen dong, jadi 75. Iya, mending 75, 20. Jauh kan. Makanya, kalau gue mendingan fair-fairan aja. Oh lu, sorry ya fair, budget gue cuma 20 nih. Lu bisa bantu apa enggak? Lebih enak dong. Gitu. Jadi kan seperti menghargai gitu. Daripada yang harga temen deh, gini. Tapi sponsor gede-gede segala macam. Aduh ya benar-benar. Jadi kalian ya, kalau misalnya kita mau pakai kita, kalau teman-teman sekalian ya, ayo kita seru-seru ana bareng. Jangan take it for granted ada yang salah satu dari kita yang kayak gitu. Kita itu teman. Makanya gue ada sekarang slogan yang gue bikin itu adalah true friends forever. True friend, benar-benar pertemanan yang benar gitu. Susah loh. Makin tua makin susah loh skop pertemanan tuh makin. Karena teman itu menurut gue ada masanya. Setiap masa ada temennya, setiap teman ada masanya. Masa sih? Masa sih? Oke. Kayak gitu. Aduh, thank you Andara Early. Thank you banget. Gue udah bisa ngobrol. Akhirnya gue tahu ternyata seorang Andara Early itu adalah orang yang semuanya dihabek ya kerjaan, dan itu bagus. Bener, menurutku bener sih. Mumpung lagi ada kesempatan. Iya, kesempatan itu kan nggak datang 2 kali. Ya. Jadi lo pergunakan sebaik-baiknya dengan apa yang ada. Cuma saat yang lo pelajarin banyak gitu. Kalau kesempatan itu datang, mungkin itu hal yang baru gitu kan. Belum tentu selalu mendatangkan uang, tapi setidaknya mungkin lo dapat ilmu di situ, ya kan, dari kesempatannya gitu kan. Terus ya itu networking. Betul. Gitu kan. Betul. Ilmu networking itu kan bukan sesuatu yang mungkin nggak bisa diukur sama uang. Gitu. Sama knowledge ya akhirnya kita dapat ya. Knowledge akhirnya lu tahu, jadi cara ngomong gimana. Coba kalau lu dulu nggak di radio. Iya. Mungkin lu nggak jadi presenter, nggak ya kan? Gue cuma bisa ketawa-tawa doang cara gila. Cuman gitu kan itu ada masanya. Ada masanya. Iya benar juga. Gitu. Sedang tergantikan dengan filter-filter gitu kan. Kalah gue gitu kan. Jadi kalau misalnya radio itu ya balik lagi, semuanya itu ada jalannya, dan gue ngerasa ini ilmu semua, ilmu dasar kan. Ini jadi pegangan buat gue. Ya pandemi aja gue, wah gue nggak bisa nih cuma duduk diem depan laptop doang ngeliatin kerjaan kantor. Akhirnya gue belajar ngambil sertifikasi digital marketing. Kan? Mantep. Terus kursus bahasa Mandarin sampai sekarang masih gitu. Kursus bahasa Mandarin. Ya karena waktu itu gue ngerasa, wah gue di kantor yang kemarin itu yang ninja kan? Timnya adalah di Cina semuanya gitu. Allah. Gitu. Allah apa artinya? Enggak, Allah gitu. Ayo gitu. Yaudah gitu. Niso sama Mingsu. Kayak gitu-gitu tuh. Tapi biar gue nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Cina, Mandarin. Lagu gue pernah dirilis dalam bahasa Mandarin. Sama Nicholas. Nicholas itu dulu bintang nomor 1 di Hong Kong. Yang mana Rahasia Hati? Cinta Sejati. Bintang cincai why di say gitu. Kayak gitu lah. Terus video klipnya pakai yang selendang-selendang putih-putih gitu. Itu enggak ya? Enggak, di jalanan gitu lah, pokoknya gitulah. Tapi jadi ngetop lagi itu di Mandarin. Nah, judulnya namanya apa? Kalau di bahasa Indonesia bukan Cinta Sejati. Dia kupu-kupu kertas. Pesawat kertas ya, pesawat kertas. Jadi gue pernah nih, gue lagi di Hong Kong. Di taksi, pas rilis ternyata, das, wah, gue panggil loh kok pakai kakek tuh,
Uncle, this is my song. Mau tahu ya? Ngerti lu. Diam aja. Gitu langsung. Maksudnya mau bangga gitu. Gua loh, kita eksi loh di radio ada. Ya udahlah. Jadi, nah itu juga salah satu yang membuat buat apa kita punya sesuatu kalau tidak ada tempat untuk sharing. Benar. Membanggakan hasil kerja kita nggak ada. Si Didi makanya jangan sendiri aja Di. Lu punya apa-apa nggak bisa sharing. Kalau tadi gua sendirian di taksi coba, Uncle, nggak ngerti. Gua mau ngebanggain lagu gua nggak bisa. Iya. Kan? Ya tapi gitulah. Namanya teman sejati itu cuma sedikit. Ya. Benar. Kalau orang lain yang mungkin bukan teman sejati, pada saat kita bekerja keras, mereka cuma bilang, ngapain sih lu kerja gitu-gitu amat? Ya nggak? Tapi pada saat lu bahagia atau berhasil, pasti ngomongnya cuma gini, lu beruntung aja. Sirik dong jadinya. Pasti gitu. Ada gitu-gitunya. Makanya udahlah, lu jangan mikirin dulu diri sendiri. Ini dulu cerita lu sih gokil. Lu semua lu habek ya gokil. Sekarang, itu bakat atau bakat tingku butuh? Kayaknya dua-duanya ya. Udah nyaru gitu. Udah nggak tahu nih mana yang bakat, mana yang emang karena kepepet. Jadi mau nggak mau jadi harus mikir ya. Kalau gue sih ya karena mungkin karena orangnya juga nggak bisa diam gitu. Dan gue juga mau ngajarin anak-anak gue bahwa itu yang penting. Hidup itu nggak semata-mata lo karena fasilitas gitu. Gitu. Gue mau ngajarin sama mereka juga. Gue ini berangkat bukan dari anak yang terfasilitasi besar sama orang tua lo gitu. Maksudnya gue usaha sendiri nih untuk you earn ya. Gue earn my own money, own karir semuanya. Karena kayak akhirnya dari situ SMA kan gue mulai dari SMA gue bayar sendiri Pak. Untungnya negeri ya, gitu. Bayar sendiri. Tapi tetap bayar, emang dulu mau biar negeri juga. Iya, sekarang mah gratis enak. Dulu masih bayar, biarpun 70.000 tuh gue bayar dulu. Gue ingat banget, kalau nggak salah SPP 70.000. Dia ingat bayarnya karena dia yang bayar sendiri. Gue yang bayar sendiri. SPP pakai kartu lagi kan. Ada pada tangan gitu, tangan segini. Bayar. Jadi pas gini, dapat honor terus setahun. Setahun. Pikir, bilang makasih sama mamanya, enak aja udah mati. Gue bayar sendiri, honor. Iya, gitu. Gila dari SMA ya. Terus habis walaupun itu, batu berterbangan tapi tetap bayar tahun ya. Bayar tahun. Terus ngekos lagi gue. Ngekos sebelahnya SMA gue sekolah sebelah ngekos juga gue ngekos. Karena nyokap bokap pisah, gue nggak bisa dong taking side gitu. Oh iya. Jadi benar, mendingan ya udahlah gue punya duit, gue rasanya ya udah gue ngekos aja. Tapi nyokap udah nikah lagi? Enggak, nyokap nggak nikah sampai sekarang. Bokap sempet nikah tapi udah cerai lagi, sekarang udah sendiri lagi. Tapi kan enak lu dari sini minta duit, harusnya kan sini minta duit, tapi lu punya duit sendiri sih ya. Iya, ya sengaja sekarang ya alhamdulillah dua-duanya masih ada, jadi ada kesempatannya lah kalau gue sekarang, jadi bisa. Mereka sekarang malah lebih kayak teman ya. Kayak teman gitu. Udah nggak ribut dan apa ya kan seru ya. Jadi menurut gue ya udah emang dulu gue harus begitu, jalan seperti itu. Gitu. Jadi bukan nggak jadi broken home juga ya. Balik lagi, broken home itu gimana kesadaran itu kan nggak bisa kita yang ngasih tahuin orang lain, harus dari orang itu sendiri. Lo ngerasa lo butuh nggak untuk lo mau milih jadi rusak apa lo mau milih untuk seneng? Kalau gue sih gue ngeliat teman-teman gue zaman dulu wah pakau gini. Gue ngapain ya udah duit emaknya, duit bapaknya, dia beli sabu, dia beli gitu. Terus cuma buat beler-beler doang. Gue mendingan duit 1 juta 2 juta yang gue punya zaman dulu, mendingan gue buat beli sepatu, gue beli tas. Gue kan seneng ya, gue ngeliatnya. Dulu gue zaman SMP gue nggak bisa nih ngeliat teman-teman gue yang kaya dia pakai merek ini. Gue cuma ngeliatin doang. Gue cuma paling kadang-kadang gue minta sama nyokap gue, bokap gue. Terus kata bokap gue ntar ya kalau papi udah punya duit, sedih gitu kan. Gitu. Terus akhirnya pas gue udah punya duit sendiri, gue beli aja Dogmart. Beli kayak kacang goreng beli soalnya sepatu guys beli gitu. Zaman dulu kan gitu ya. Pulang sekolah gaya Pak masih pakai seragam bawa duit berapa juta di amplop ke Gerapari zaman dulu kan. Dulu kan belum ada prabayar ya. Bayar teleponnya pasca bayar.
telepon pas kebayar, kita bayarnya segepok gitu. Orang mikir, kita aneh ini simpenannya siapa nih? Masih pakai seragam lagi kan. Serem banget gitu. Dibayarin omnya kali gitu kan. Bayar telepon tuh Pak, zaman dulu. Tagihan udah berjuta-juta gitu. Berjuta-juta dulu. Waduh, gila sih. Gitu. Jadi, tapi seperti itulah. Jadi kalau gue memilih untuk gue ya harus hidup pada seperti ini gitu loh. Untuk adik-adik gue sekolah ya alhamdulillah gue bisa bantu dulu gitu. Gitu. Jadi ya udahlah. Ya tapi berkah lah. Amin ya, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan yang penting ke depannya kita tambah dewasa dan yang penting cukup. Cukup, iya benar. Disyukuri aja. Mobil cukup. Mobil mau keluar negeri cukup. Mau beli pesawat cukup. Raffi dong. Bisa telepon. Thank you, Ri. Sama-sama. Thank you banget. Sama-sama. Aduh, seneng banget lu bisa di sini. Dan ini adalah semasa sama gue. Jadi sejamannya Elemen, gue baru masuk Elemen tuh ada Early di situ. Padahal dia udah berkarir lama ya. Akhirnya gue tahun 2001 ketemu sama yang dulu gue pernah lihat di majalah-majalah. Akhirnya gue ketemu. Gue inget loh, kayaknya gue pertama kali dikenalin lo. Waktu itu adalah eventnya kita di Plaza Senayan. Iya. Acara entah itu pembalut-pembalut wanita apalah gitu. Dan itu gue pertama kali manggung. Oh itu pertama kali manggung? Itu yang gue bilang gue dapat 800.000 akhirnya gue beli sepatu. Itu lo yang mau acaranya? Iya. Iya jadi di depannya Plaza Senayan gitu ya kan. Itu 998 itu. Enggak, 2000. Tahun 2000 itu. Oh iya 2000. Soalnya gue itu gue nge-MC-nya sama Ari Untung karena gue sebagai VJ waktu itu. Betul banget. Nah itu yang gue ceritain tadi, itu pertama kali gue dapat 800.000. Di Plaza Senayan pinggirnya Air Mancur itu kan? Iya, itu. Wah oke. Iya, gue ingat banget soalnya, wah Elemen terus gue nyamperin, gitu. Si Jo. Ya lu pada ngobrol gue dia. Jo Hadi gini, kenalin nih vokalis barunya gitu. Terus siapa yang bilangnya, bapak-bapak udah punya 3 anak. Bapak, tentu gak ibu-ibu. Soalnya lu gak kodean. Kalau kodean lu pikir ibu-ibu. Nah yang lainnya ibu-ibu soalnya. Lebih nari ya. Ya Neng, ya Boy. Mereka rame gitu. Gue kan gak kenal anak baru dia. Baca gitu. Apalagi Dei kan dulu kan. Masih cakep ya dulu. Ganteng masih Arya gitu kan. Oh yang banyak yang gini. Arya. Lekong nih. Lebih banyak kayak gitu. Oke, buat kalian di sini ada Instagramnya Early. Jadi nanti tolong di follow. Sama kalau buat yang perlu, Early sekarang udah ready lagi untuk di dunia entertain. Jadi silahkan langsung aja DM ke Instagramnya, dibacakan. Yes. Jadi silahkan ke sini. Terus juga yang buat kalian yang udah nonton sampai habis, thank you banget. Gue appreciate banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya dinyalakan. Oke? Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.